Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan mempresentasikan chapter 11 dengan materi Ethical Leadership. Di sini kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Taudayanti, rekan saya Nur Samsi Adillah, dan Rizka Oktaputri. Nah, pada pertemuan kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, dilema etika. Yang kedua, definisi etika kepemimpinan. Yang ketiga, persyaratan untuk etika kepemimpinan. Yang keempat, keuntungan etika kepemimpinan. Yang kelima, etika kepemimpinan dan budaya organisasi. Dan yang keenam, mengelola konflik etika. Yang ketujuh, etika kepemimpinan memberikan kekuatan karyawan. Yang kedelapan, komunikasi kepemimpinan yang etis. Yang kesembilan, hubungan pemimpin pengikut dalam organisasi. Yang ke-10, gaya etika mempengaruhi keputusan etika. Dan yang terakhir, model radar. Nah, pertama kita akan membahas mengenai dilema etis. Nah, pada bab ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan dalam menciptakan budaya etis. Pertama-tama, di sini kami akan memberikan definisi kepemimpinan etis dan mengeksplorasi hubungannya dengan pengambilan keputusan etis. Selanjutnya, persyaratan kepemimpinan etis disediakan diikuti dengan bagaimana kepemimpinan etis menguntungkan perusahaan. Hubungan antara kepemimpinan etis dan budaya organisasi diperiksa serta cara para pemimpin etis dapat mengelola konflik. Mengelola konflik dengan tepat, mengidentifikasi potensi masalah, dan memperkuat iklim etika perusahaan. Bagian penting dari kepemimpinan adalah menerapkan kepemimpinan yang berpusat pada karyawan. Kepemimpinan yang berpusat pada karyawan mengakui bahwa meskipun tidak semua orang yang akan menjadi manajer, setiap karyawan dapat dan harus mempraktikkan keterampilan kepemimpinan untuk mendukung pengambilan keputusan yang etis. Komponen penting dari kepemimpinan yang berpusat pada karyawan adalah komunikasi. Tanpa komunikasi, semua upaya untuk mempertahankan budaya etis akan gagal. Nah, di sini akan digambarkan gaya kepemimpinan etis umum yang terbukti efektif dalam membangun budaya perusahaan yang etis. Akhirnya, di sini dapat disimpulkan dengan model untuk mengatasi masalah etika dan bencana perilaku buruk, para pemimpin dapat menggunakan model ini untuk memandu budaya etis perusahaan, mendeteksi area risiko etis sebelum menjadi masalah, dan mengembangkan metode pemulihan jika keputusan atau bencana yang tidak etis terjadi. Harus jelas bahwa perusahaan yang beretika tidak 100% bebas dari perilaku buruk. Akan selalu ada karyawan atau manajer yang mendorong batas-batas perilaku yang dapat diterima serta situasi yang tidak berpartisipasi dalam program etika, kepatuhan, dan penilaian risiko. Ingat, aturan orang dimotivasi oleh nilai-nilai yang berbeda, menghasilkan keragaman etika. Selain itu, program etika selalu dapat ditingkatkan, sehingga penting untuk mengaudit program etis secara berkala untuk mengungkapkan kelemahan. Nah, demikian pula pemimpin etis memiliki kelemahan dan tidak bebas dari kesalahan atau penyimpangan dan titik buta dalam pengawasan. Apa yang membedakan mereka dari pemimpin yang tidak etis adalah bagaimana mereka menanggapi masalah. Masalah etika berinteraksi dengan pemangku kepentingan dan belajar dari kesalahan mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas di sini definisi dari etika kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan atau otoritas untuk membimbing dan mengarahkan orang lain menuju satu tujuan. Nah, kebanyakan orang setuju bahwa kepemimpinan yang efektif sangat penting bagi sebuah perusahaan. Keputusan etis adalah salah satu dimensi kepemimpinan. Perusahaan yang sukses berkembang berdasarkan kepemimpinan dan kemampuan kreatif dari pendirinya. Tanpa kepemimpinan, pengusaha seperti Steve Jobs dari Apple, Bill Gates dari Microsoft, Sam Walton dan Mark Zuckerberg dari Facebook, perusahaan-perusahaan paling sukses saat ini akan sangat berkurang atau tidak ada sama sekali. Namun, pendiri yang kuat hanyalah salah satu dari bagian kesuksesan perusahaan. Kepemimpinan etis yang kuat harus ditunjukkan melalui penerus manajer lain dan karyawan untuk melanjutkan kesuksesan perusahaan.
Kepemimpinan etis menciptakan budaya etis. Jika pemimpin gagal untuk mengekspresikan perilaku dan tujuan etis yang diinginkan, budaya perusahaan berkembang dengan sendirinya untuk mencerminkan nilai dan norma perusahaan. Kepemimpinan memiliki dampak signifikan dalam dan pada pengambilan keputusan etis, karena pemimpin memiliki kekuatan untuk memotivasi orang lain dan menegakkan norma, kebijakan dan sudut pandang organisasi. Pemimpin etis memastikan tujuan ini terpenuhi dengan cara yang etis. Pemimpin sangat penting untuk mempengaruhi budaya perusahaan dan postur etika organisasi. Kepemimpinan etis tidak hanya mengizinkan karyawan untuk mengikuti kode moral sendiri. Ini adalah teruntung tentang membantu menerapkan dan memperkuat nilai-nilai etika bersama untuk mempromosikan budaya etis, serta memikul tanggung jawab untuk mencontohkan perilaku dari pelaku etis bagi karyawan. Kepemimpinan etis memiliki hubungan positif dengan kewarganegaraan organisasi karyawan, dan hubungan negatif dengan penyimpangan atau pelanggaran. Dengan kata lain, pemimpin bisnis lebih cenderung memiliki karyawan yang mengikuti teladan mereka dan cenderung tidak memiliki penyimpangan yang menciptakan masalah di perusahaan. Nah, contoh para pemimpin yang dikagumi oleh para perilaku beretika. Contohnya Warren Buffett, perusahaan Berkshire Hathaway, yang mana kegiatan etisnya adalah mempromosikan perilaku etis sebagai kebutuhan bisnis, berbagi tanggung jawab dan pengambilan keputusan dengan manajer dari berbagai perusahaan. Yang kedua, Howard Schultz atau dari perusahaan Starbucks. Nah, dia juga kegiatan kepemimpinan yang etisnya adalah menawarkan perawatan kesehatan untuk pekerja paruh waktu. Nah, mengembangkan program Great Jobs for USA untuk mendanai usaha kecil di Amerika. Yang berikutnya seperti Tony Hsieh dari Zappos, ada Kenneth Kennel dari American Express, dan terakhir ada Kip Tindall dari toko kontainer. Mereka semua telah menerapkan kegiatan kepemimpinan yang etis, sehingga perusahaan mereka memang sangat bagus. Nah, penting untuk menyadari bahwa meskipun kepemimpinan etis sering disebut dalam istilah direktur perusahaan dan eksekutif puncak, bahkan karyawan tingkat bawah menunjukkan sifat kepemimpinan etis. Semua karyawan yang bertanggung jawab harus terlibat dalam pengambilan keputusan yang etis dan menunjukkan karakteristik kepemimpinan yang etis. Banyak CEO yang mengartikulasikan nilai-nilai inti perusahaan tetapi gagal menunjukkan kemampuan yang etis. Sayangnya, beberapa CEO dan manajer lain dengan sengaja menipu pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang, jika pemangku kepentingan tidak puas dengan pemimpin perusahaan, dia tidak akan mempertahankan posisi itu. Seorang pemimpin harus memiliki rasa hormat pengikut dan juga memberikan standar perilaku. Nah, selanjutnya persyaratan untuk etika kepemimpinan. Sementara pemimpin etis membutuhkan karakter yang baik, mereka juga membutuhkan keterampilan untuk memimpin dan membimbing orang lain. Keterampilan pemimpin etis berkembang melalui pelatihan, pengalaman, dan pembelajaran praktik kepemimpinan terbaik selama bertahun-tahun. Dalam menentukan apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin, baik para ahli tetap membagi kualitas kepemimpinan untuk setiap situasi. Namun, sejumlah persyaratan telah diidentifikasi. Misalnya, pemimpin etis harus mencontoh nilai-nilai organisasi, menempatkan apa yang terbaik bagi organisasi di atas kepentingan mereka sendiri, melatih dan mengembangkan karyawan sepanjang karir mereka, membangun aturan dan nilai organisasi. Nah, karakteristik ini dapat dikembangkan melalui pelatihan yang tepat. Jika pelatihannya tepat, maka karakter-karakter ini akan dimiliki oleh para pemimpin dan seluruh bagian di perusahaan. Nah, yang terpenting, para pemimpin etis tidak boleh menutup mata terhadap pelanggaran yang diamatinya. Berikut kebiasaan pemimpin etis yang kuat. Ada pemimpin yang beretika memiliki karakter pribadi yang kuat. Yang kedua, pemimpin yang beretika memiliki hasrat untuk melakukan yang benar. Selanjutnya, pemimpin yang beretika adalah proaktif. Pemimpin yang beretika
Pemimpin yang etis mempertimbangkan kepentingan umum semua pemangku kepentingan. Pemimpin yang beretika adalah panutan bagi nilai-nilai organisasi. Pemimpin etika adalah transparan dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, pemimpin etis mengambil pandangan holistik budaya etis perusahaan. Para pemimpin etis harus berpegang teguh pada prinsip mereka dan jika perlu meninggalkan organisasi jika sistem tata kelola perusahaannya sangat cacat sehingga tidak mungkin membuat pilihan yang tepat. Akhirnya, pemimpin etis yang kuat adalah mereka yang bersemangat tentang organisasi dan bertindak demi kepentingan terbaik organisasi. Dengan mempromosikan nilai-nilai bersama, para pemimpin dapat menyelaraskan karyawan di belakang visi mereka. Nah, yang terakhir, keuntungan etika kepemimpinan. Nah, kepemimpinan yang etis menciptakan banyak manfaat bagi sebuah organisasi. Yang paling penting, kepemimpinan etis memiliki dampak langsung pada budaya perusahaan. Misalnya, pemimpin etis mengkomunikasikan dan memantau nilai-nilai organisasi, memastikan bahwa karyawan memahami tujuan dan keyakinan perusahaan. Mereka juga memotivasi budaya untuk perilaku etis, seperti sistem penghargaan untuk perilaku etis dan pengambilan keputusan. Penguatan ini berkorelasi positif dengan pola perilaku karyawan yang etis. Dengan demikian, kepemimpinan yang etis mendorong karyawan untuk bertindak secara etis di lingkungan kerja mereka sehari-hari. Kepemimpinan etis juga dapat menyebabkan kepuasan karyawan dan komitmen karyawan yang lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa karyawan suka bekerja untuk perusahaan yang beretika dan cenderung tidak meninggalkan organisasi yang beretika. Faktor-faktor inilah diterjemahkan ke dalam penghematan biaya yang signifikan bagi perusahaan dan berfungsi untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Di The Container Store misalnya, karyawan diprioritaskan. Mereka menerima 263 jam pelatihan, gaji yang lebih tinggi daripada pengecer yang sebanding, dan disuguhi acara penghargaan seperti We Love Our Employee Day. Tujuan dari budaya perusahaan yang berpusat pada karyawan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan kualitas layanan pelanggan. Sebagai hasilnya, tingkat turnover The Container Store adalah 10% dibandingkan dengan 100% untuk pengecer lain di industri ini. Dan loyalitas pelanggan tinggi. Banyak karyawan berasal dari pelanggan setiap perusahaan. Tidak hanya dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui kepuasan dan produktivitas karyawan, kepemimpinan etis juga menciptakan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan eksternal. Misalnya, pelanggan bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi untuk produk perusahaan yang etis, karena kepercayaan konsumen untuk bisnis terus pulih setelah krisis keuangan dan resesi. Konsumen lebih cenderung melakukan bisnis dengan perusahaan yang mereka anggap dapat dipercaya. Kepemimpinan etis adalah persyaratan dasar untuk mempengaruhi penilaian pasar jangka panjang perusahaan. Ada hubungan positif antara komitmen etis karyawan dan penilaian perusahaan di pasar saham. Reputasi perusahaan untuk tanggung jawab sosial perusahaan juga berdampak pada keputusan investor. Tanggung jawab sosial perusahaan berhubungan negatif dengan risiko etika dalam jangka panjang. Dan investor memandang risiko sebagai faktor etika menentukan apakah akan berinvestasi selanjutnya di perusahaan. Oleh karena itu, reputasi etis perusahaan dapat meyakinkan mereka tentang keberlanjutan perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. So, pemimpin yang etis sangat diperlukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, baiklah teman-teman, yang selanjutnya adalah etika kepemimpinan dan budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu muncul dikarenakan apakah ada kepemimpinan yang efektif atau tidak. Nah, dimensi etika itu tergantung apakah pemimpin dapat mempengaruhi budaya organisasinya. Nah, di sini dalam organisasi di mana para pemimpin yang toleran atau yang acuh tak acuh dengan pelanggaran, nah yang mana akan menghasilkan budaya seperti adanya
karyawan yang mengambil jalan pintas atau mengambil risiko berlebihan untuk memajukan karirnya supaya lebih cepat. Jadi dia mengambil jalan pintas yang mana tidak memperhatikan alurnya, dia tidak sesuai dengan apa peraturan yang ada dalam perusahaan, yang menyebabkan budaya perusahaan yang tidak baik dan hasilnya juga tidak bagus gitu. Nah teman-teman, diketahui pemimpin yang etis itu dia menyadari bahwasanya budaya perusahaan itu sangat mempengaruhi perilaku dari karyawannya serta membuat upaya untuk mempromosikan upaya yang lebih besar untuk mempromosikan budaya etika dan kepatuhan. Nah teman-teman, terdapat dua bentuk kepemimpinan etis yang bisa digunakan dalam organisasi. Yang pertama itu adalah kepemimpinan yang berbasis kepatuhan. Terus yang kedua adalah kepemimpinan yang berbasis integritas. Nah teman-teman, kepemimpinan yang berbasis kepatuhan ini menekankan pada aturan dan peraturan. Jadi sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemimpin, oleh pihak organisasi. Nah di sini lebih menekankan pada budaya penghindaran dan mencegah perilaku atau perbuatan yang ilegal atau yang tidak diperbolehkan. Nah, di sini biasanya dalam laporan tahunan itu dijelaskan perusahaannya menggunakan laporan apa. Nah, maksudnya kepemimpinan apa yang digunakan oleh organisasi berbasis kepatuhankah atau organisasikah. Nah, di sini diketahui juga jika seandainya diketahui bahasanya ada petugas kepatuhan atau manajer risiko, maka sudah ditandai bahwasanya organisasi ini mengadopsi pemimpin etika berbasis kepatuhan. Nah, yang kedua teman-teman adalah pendekatan berbasis integritas. Nah, pendekatan ini biasanya pemimpin itu bertanggung jawab atas tindakan etis yang inti dan juga meminta pertanggungjawaban kepada karyawan atas perilaku atas praktik dari perilaku etis atau tindakan etis yang inti ini. Nah teman-teman, di sini dalam pendekatan integritas ini dimana tidak hanya memberdayakan karyawan, tetapi juga mengintegritaskan nilai-nilai prinsip etika yang telah dibuat oleh perusahaan. Tampaknya teman-teman, pendekatan ini lebih banyak disukai oleh oleh organisasi-organisasi. Namun kebanyakan organisasi itu mengkombinasikan antara pendekatan berbasis kepatuhan dengan pendekatan berbasis integritas, karena beberapa juga berpendapat bahwasanya tanpa kepatuhan, tanpa adanya kepatuhan hukum, maka perusahaan itu atau organisasi itu tidak berjalan dalam jangka waktu yang lama atau long term, atau tidak secara berkelanjutan perusahaannya. Nah teman-teman, ada cara lain nih untuk mengklasifikasikan dari tipe kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan yang tidak etis, kepemimpinan yang apatis, dan kepemimpinan yang etis. Nah, ciri-ciri dari kepemimpinan yang tidak etis adalah seorang pemimpin untuk mencapai tujuannya dia rela melakukan apa saja, baik itu sesuai dengan jalur hukum, peraturan ataupun tidak. Nah, di sini jika seandainya hukum atau peraturan itu tidak sesuai dengan perusahaannya, maka dia mencoba untuk merubah undang-undang. Jadi di sini kepemimpinan ini menganggap kode etik itu hanya sebagai opsional saja, akan beradaptasi aja dengan apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya adalah kepemimpinan yang apatis. Kepemimpinan yang apatis ini tidak selalu tidak etis, namun dia tidak memperdulikan apapun, bahkan dia tidak mendengarkan pendapat dari karyawannya, tidak ada komunikasi yang baik, serta kepemimpinan yang mana dia tidak menunjukkan semangat serta visi dari organisasinya. Di sini juga karyawan tidak melihat adanya pengorbanan terhadap organisasi yang ditunjukkan oleh pemimpin atau manajernya. Nah, yang terakhir adalah pemimpin yang beretika, yang etis. Nah, di sini pemimpin yang etis ini selalu memasukkan level etika dalam setiap operasional atau dalam setiap pengambilan keputusannya. Nah, diketahui setiap adanya
dalam organisasi itu pasti adanya masalah etika. Nah, di sini pemimpin yang etis ini dia akan berusaha untuk mendorong karyawannya untuk memberikan pendapatnya, terus mengkombinasikan bagaimana baiknya, dan inilah yang disebut dengan pemimpin yang etis. Dia tidak hanya memikirkan tujuan, tetapi dia juga memikirkan peraturannya, dia memikirkan apakah ini boleh atau tidak. Itu dilakukan oleh pemimpin yang beretika. Nah, di sini teman-teman diketahui bahwasanya bentuk dari kepemimpinan itu akan berpengaruh positif, baik ada pemimpin yang efektif, yang etis, yang apatis, yang tidak etis, itu akan berpengaruh terhadap budaya perusahaan, baik itu positif maupun negatif. Nah, yang selanjutnya teman-teman, poinnya mengelola konflik etika. Nah, teman-teman diketahui konflik etika ini terjadi kadang-kadang adanya pengambilan posisi keputusan etis. Kadang-kadang terjadi juga karena ketidaknyamanan perusahaan terhadap keputusan yang diambil mereka sendiri atau keputusan yang diambil oleh rekan kerja mereka. Dan juga di sini salah satu manfaat dari konflik etika itu adalah memunculkan masalah etika, dan pengambilan keputusan etis ini tidak akan terjadi kecuali adanya masalah, identifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Permasalahan konflik etika ini tidak akan menjadi perhatian manajemen jika tanpa mekanisme yang efektif untuk komunikasi yang transparan. Nah, adalah umum bagi setiap perusahaan yang memiliki beberapa cara untuk mengungkapkan kekhawatiran atau memberikan saran. Contohnya seperti adanya formulir umpan balik atau adanya kotak saran. Nah, namun kegagalan atas keprihatinan atau tindakan dari perusahaan itu seperti adanya kotak saran yang mana karyawan itu merasa diacuhkan, itu akan lebih berbahaya lagi. Nah, di sini pemimpin harus melakukan suatu tindakan yang proaktif, otentik atau proaktif, yang mana pemimpin harus melakukan komunikasi itu kepada perusahaan, dan sebelum itu harus mengetahui dulu apa sih akar dari permasalahan etis ini, dan diketahui bahwasanya jika dibawa ke umum atau masalah ini dilakukan keterbukaan masalah ini, maka akan lebih memunculkan suatu hal yang lebih berbahaya lagi. Nah, tapi memungkinkan pemimpin etis untuk mengelola konflik itu dan membawanya lebih dekat ke resolusi. Karyawan sendiri harus dilatih dalam menghadapi konflik ini. Nah, melatih karyawan untuk mengenali dan menyelesaikan konflik ini mencegah karyawan menjadi korban, contohnya seperti intimidasi. Nah, di sini ada 5 cara untuk melatih karyawan dalam untuk menghindari konflik ini. Yang pertama, karyawan mengabaikan masalah tersebut, atau yang kedua, menghadapi orang tersebut. Terus yang ketiga, melaporkan konflik ini kepada pihak manajemen atau karyawan itu terlibat sebagai whistleblower dalam perusahaannya. Teman-teman, selanjutnya adalah etika pemimpin memberikan kekuatan kepada karyawan. Nah, pemimpin etis dalam suatu organisasi itu tidak bisa membuat keputusan etisnya sendiri. Contoh seperti ini, untuk membuat keputusan sehari-hari dalam perusahaan itu, manajemen tidak bisa melakukannya sendiri tanpa adanya masukan dari karyawannya, karena diketahui karyawannya lah yang secara langsung tiap hari yang selalu berhubungan dengan organisasinya, maka dampaknya akan besar terhadap suatu organisasi jika melibatkan pendapat bagi karyawannya. Nah, di sini memberdayakan karyawan di semua tingkat organisasi itu harus memberikan pendapatnya mengenai suatu hal untuk keputusan dalam suatu organisasi. Nah, pemberdayaan karyawan merupakan komponen yang penting dalam dari budaya organisasi yang berbasis nilai. Nah, teman-teman, menciptakan budaya komunikasi terbuka di mana diskusi antara
pemimpin dengan karyawannya itu dapat mendorong karyawan untuk mengungkapkan keprihatinan. Nah, ini dapat membawa suatu penerangan dalam menyelesaikan masalah etika dalam suatu perusahaan itu sendiri. Organisasi sendiri itu menyadari bahwasannya salah satu memberdayakan perusahaan itu adalah salah satu keuntungan bagi organisasinya. Contohnya di sini manajer di supermarket yang bernama Wegmans yang mana menyatakan bahwa rahasia keberhasilannya adalah memberdayakan karyawan, yaitu Wegmans memberi karyawannya kesempatan untuk mengambil keputusan tentang bagaimana kepuasan pelanggannya. Nah, pemberdayaan ini meningkatkan kepuasan pelanggan itu sendiri dan juga membuat Wegmans terkenal dengan layanan pelanggan yang patut untuk dicontoh oleh organisasi lain. Di sini diketahui teman-teman bahwasanya keberhasilan Wegmans ini tidak terlepas dari dia memberdayakan karyawannya dengan cara meminta pendapat dari karyawannya untuk mengambil keputusan bagaimana cara untuk memuaskan pelanggannya, yaitu dan alhasil memang pelanggannya puas dan Wegmans mendapatkan gelar yang baik yang patut dicontoh oleh organisasi lain. Nah, ini menggambarkan bahwasanya dikarenakan karyawan itu yang selalu berinteraksi dengan pelanggannya, maka dialah yang tahu bagaimana pelanggannya, bagaimana pelanggannya bisa puas dan yang lainnya. Itulah yang pentingnya untuk memberdayakan karyawan. Teman-teman, selanjutnya adalah komunikasi kepemimpinan yang etis. Nah, cara komunikasi kepemimpinan yang etis itu sangat berdampak besar pada budaya etis perusahaan. Nah, di sini seorang pemimpin yang narsis misalnya sangat mengontrol dan tidak memberikan tolerir terhadap kritik atas kepemimpinannya. Nah, yang mana mempertimbangkan pemimpin lain yang memberitahu karyawannya bahwa mereka tidak peduli bagaimanapun mereka dalam melaksanakan pekerjaannya hingga pekerjaannya itu selesai. Nah, di sini jenis komunikasi ini memberikan sinyal kepada perusahaan bahwasanya dia melakukan pekerjaan bagaimanapun agar pekerjaannya selesai dengan biaya berapapun. Sedangkan pemimpin yang komunikasi pemimpin yang etis itu yang mana dia selalu berkomunikasi dengan karyawannya secara teratur mengenai harapan dan kemajuan untuk tujuan perusahaannya, bagaimana dalam hal mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, transparansi dan pelaporan adalah dua dimensi utama dari komunikasi etis. Nah, pemimpin etis menciptakan suatu keterbukaan dengan mengembangkan di mana budaya di mana etika sering dibahas. Nah, keterbukaan dan akses stabilitas pemimpin penting dalam menangani dan menyelesaikan suatu masalah etis. Nah, pelaporan itu adalah proses dua arah yang mana adanya komunikasi antara atasan dan bawahannya. Nah, umumnya tidak umum ketika atasan itu berkomunikasi memberikan suatu informasi kepada bawahannya. Namun, pemimpin yang etis itu dia berkomunikasi, memberikan informasi melaporkan kepada karyawannya, karena karyawan ini merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Pelaporan itu sendiri terbagi dua, ada pelaporan yang formal, ada pelaporan yang informal. Nah, kalau pelaporan yang formal itu contohnya seperti pelaporan yang dilakukan saat rapat, saat conference. Namun kalau pelaporan yang informal itu komunikasi antara pemimpin dengan bawahannya, yang mana seperti memberikan informasi mengenai suatu keputusan, terus memberikan kebijakan dan ekspektasi suatu perusahaannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan pemimpin pengikut dalam komunikasi, di mana komunikasi sangat penting untuk mengurangi isolasi pemimpin dan menciptakan keselarasan pemimpin pengikut. Kesesuaian pemimpin pengikut terjadi ketika para pemimpin dan pengikut berbagai visi, harapan etis, dan tujuan yang sama untuk perusahaan. Meskipun setiap individu memiliki tujuan dan kepribadian masing-masing, penting bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan pemimpin dan pengikut untuk mengadopsi nilai-nilai bersama dan bekerja menuju tujuan organisasi.
Teori pertukaran mengklaim bahwa pemimpin membentuk hubungan yang unik dengan pengikut melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang terisolasi secara sosial dari karyawan dibiarkan membuat keputusan sendiri. Selanjutnya, gaya etika mempengaruhi keputusan etika, di mana gaya kepemimpinan mempengaruhi banyak aspek perilaku organisasi, termasuk penerimaan dan kepatuhan karyawan terhadap norma dan nilai organisasi. Gaya yang berfokus pada membangun nilai-nilai organisasi yang kuat di antara karyawan berkontribusi pada standar perilaku bersama. Mereka juga mempengaruhi transmisi organisasi dan pemantauan nilai, norma, dan kode etik. Pemimpin etis yang paling efektif memiliki kemampuan untuk mengelola diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan orang lain secara efektif. Keterampilan ini dikenal sebagai kecerdasan emosional, di mana 6 gaya kepemimpinan yang berbasis kecerdasan emosional telah diidentifikasi oleh Daniel Goleman, di mana yang pertama gaya memaksa untuk menuntut kepatuhan sesaat dan berfokus pada pencapaian, inisiatif, dan pengendalian diri. Yang kedua, pemimpin yang berwibawa dianggap sebagai salah satu gaya yang paling efektif mengilhami karyawan untuk mengikuti sebuah visi, memfasilitasi perubahan, dan menciptakan iklim kinerja yang sangat positif. Yang ketiga, pemimpin afiliatif menghargai orang, emosi mereka, dan kebutuhan mereka, dan mengandalkan persahabatan dan kepercayaan untuk mempromosikan fleksibilitas, inovasi, dan pengambilan risiko. Yang keempat, pemimpin yang demokratis mengandalkan partisipasi dan kerja tim untuk mencapai keputusan kolaboratif. Yang kelima, pemimpin penentu kecepatan dapat menciptakan iklim negatif karena standar tinggi yang ditetapkan. Yang keenam, pemimpin pembinaan membangun iklim positif dengan mengembangkan keterampilan untuk mendorong kesuksesan jangka panjang, mendeklarasi tanggung jawab, dan dengan tampil mengeluarkan tugas yang menantang. Cara lain untuk mempertimbangkan gaya kepemimpinan adalah dengan cara mengklasifikasinya sebagai transaksional atau transformasional, di mana transaksional berusaha menciptakan kepuasan karyawan melalui negosiasi atau barter, di mana pemimpin transformasional berusaha untuk meningkatkan komitmen karyawan dan menumbuhkan kepercayaan dan motivasi. Selanjutnya, saya akan membahas model radar, di mana pemimpin etis harus proaktif dan tidak bisa hanya mengganggu masalah datang. Sebaliknya, mereka harus berinteraksi dengan karyawan dan memiliki sistem untuk mengenali atau mendeteksi masalah etika sebelum muncul. Langkah pertama untuk mencegah kesalahan adalah mengenali area risiko etika perusahaan. Pemimpin etis harus menentukan masalah apa yang paling mungkin dihadapi perusahaan sehingga kontrol dapat diterapkan untuk membatasi peluang pelanggaran. Setelah mengidentifikasi risiko etika, pemimpin etika harus mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk mendeteksi dan menghindari kesalahan. Proses ini merupakan bagian penting dari manajemen risiko. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.